Saat itu, pikiranku berperang antara ingin membuka pintu untuk melihat keluar atau membiarkannya dan kembali tidur. Namun, akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan, aku meraih gagang pintu dan memutarnya. Ada keraguan di hatiku, jadi aku membuka pintu dengan sangat pelan. Akhirnya, pintu terbuka lebar. Lorong kamar tampak gelap, hanya diterangi oleh lampu dari kamarku. Pandanganku langsung tertuju ke kamar depan. Ternyata, kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada perempuan yang menangis. Pintu kamar depan juga tertutup rapat. Lalu, siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba, aku merinding dan langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur, rasa takut mulai menyelimuti diriku. Siapa perempuan yang menangis tadi? Aku juga tidak tahu. Yang jelas, malam minggu itu aku menghabiskan waktu dengan tidur yang tidak nyenyak, memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Hari Minggu aku bangun siang, sekitar jam 11 baru benar-benar terbangun. Setelah itu aku memutuskan untuk mandi. Namun saat melewati ruang TV dalam perjalanan ke toilet, aku melihat seseorang sedang duduk menonton TV. Penghuni baru ya? Perkenalkan, aku Aldi, hehe. Kami pun langsung berkenalan dan berbincang cukup lama. Aldi tampaknya adalah pria yang baik dan menyenangkan. Dia juga bekerja di SCBD, sama sepertiku. Biasanya sih kalau akhir pekan aku pulang ke Karawang, tapi semalam nginep di kosan teman, baru sampai sini juga. Begitu Aldi menjelaskan. Sendirian dong kamu di sini semalam? Kan biasanya pada pergi kalau akhir pekan. Enggak bang, kayaknya sekitar jam 10-an ada yang datang deh, jawabku. Lah siapa yang datang, yang di kamar mana? Itu bang, kamar itu. Jawabku sambil menunjuk kamar yang ada di belakang TV, tepat di depan kamarku. Emang ada orang baru juga? Tanya Aldi lagi. Nggak tahu bang, setahuku yang pindahan kemarin cuma aku. Oh gitu. Aldi mengangguk pelan, tapi dari wajahnya terlihat kalau dia agak bingung dengan jawabanku. Setelah itu, Aldi sepertinya sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari obrolan siang itu, aku jadi mendapatkan banyak informasi tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi, yang paling sering tinggal di sini hanyalah dia dan Asti, sementara dua penghuni lainnya jarang terlihat. Saat itu, Asti sedang pulang ke rumahnya di Bandung. Siang hingga menjelang sore, aku menghabiskan waktu berbincang dengan Aldi. Rasanya menyenangkan memiliki teman baru yang asyik. Hari-hari berikutnya aku lewati di rumah ini, hingga akhirnya aku bisa berkenalan dengan semua penghuni kos. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan banyak kejanggalan dan keanehan. Awalnya hanya hal-hal kecil yang bisa dianggap sepele, seperti aku mendengar suara langkah kaki di tangga, padahal tidak ada siapa-siapa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume tinggi, dan galon air minum yang mengeluarkan suara seolah ada yang menuangkan air, padahal tidak ada orang di sekitar. Keanehan seringkali muncul saat aku benar-benar sendirian di kos, terutama di akhir pekan ketika semua penghuni lainnya pulang kampung atau menginap di tempat lain, kecuali aku. Awalnya, aku menganggap semua kejanggalan itu sepele dan tidak memperdulikannya, tetapi lama-kelamaan, situasinya semakin aneh. Penghuni kos lainnya seolah menghindar saat aku mencoba membahas hal ini, seakan mereka menyimpan rahasia. Yang mulai mengganggu, aku sering mendengar suara perempuan yang menangis, tertawa, atau berbicara sendiri. Semua itu berasal dari kamar depan atau lorong. Siapa perempuan itu? Aku tidak tahu, karena penghuni lain tidak pernah mau menjelaskan. Mungkin saja penghuni kamar depan adalah seseorang yang sering bepergian ke luar kota. Sampai akhirnya, terjadi sebuah kejadian yang sangat menakutkan, yang membuatku memutuskan untuk mencari kos lain. Aku masih ingat, malam Jumat itu, semua penghuni sudah pergi pulang ke rumah atau ke tempat lain, dan aku tinggal sendirian seperti biasa. Setelah pulang kerja, aku membersihkan diri dan mandi, lalu menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian, aku tertawa terbahak-bahak karena acara yang ditayangkan. Terkadang tawaku begitu keras karena saking lucunya. Saat itu belum terlalu malam, masih sekitar jam 9. Namun, seiring malam semakin larut, acara TV semakin menghibur, dan aku semakin sering tertawa lepas. Hingga tiba-tiba, aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar sesuatu yang aneh. Sepertinya dalam beberapa menit terakhir, aku tidak tertawa sendirian.
Ada suara tawa lain yang seolah menemani tawaku, seperti aku sedang tertawa bersama seseorang, meskipun aku tidak tahu siapa. Setelah suara TV berhenti, suasana menjadi sunyi, tidak ada suara lain yang terdengar. Mungkin penghuni di bawah sedang bercanda, pikirku. Akhirnya, aku menaikkan volume TV dan kembali menikmati acaranya. Namun, sekitar jam 10, rasa kantuk tiba-tiba datang. Tubuhku yang lelah membuatku tidak bisa menahan diri untuk tidur. Akhirnya, aku terlelap di sofa depan TV. Hehehe. Ada suara cekikikan seorang perempuan. Suara itu membangunkanku dari tidur. TV masih menyala, dan di atasnya jam dinding menunjukkan jarum pendeknya ke angka 1. Ternyata sudah lewat tengah malam. Hehehe. Suara itu kembali terdengar. Siapa yang tertawa di tengah malam seperti ini? Tawa yang sangat jelas berasal dari arah kamar mandi. Awalnya aku merasa lemas setelah terbangun. Tetapi suara ini membuatku terjaga dan merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Bulu kudukku berdiri, dan aku merinding saat cekikikan itu muncul lagi. Hehehe. Ketakutan mulai menguasai pikiranku, menyebar ke seluruh tubuh. Saat itu, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang TV dan bergegas ke kamar, berusaha melarikan diri. Namun saat aku bangkit dan ingin melangkah ke kamar, aku secara refleks menoleh ke kiri setelah mendengar tawa itu lagi. Hehehe. Di saat itulah aku melihat sumber suara. Di ujung lorong, dekat kamar mandi di depan tangga besi, ada sosok perempuan duduk di lantai dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat, dan ada lingkaran gelap di matanya. Dengan ekspresi menyeramkan, dia tertawa cekikikan sambil menatapku tajam. Tanpa berpikir panjang, aku mempercepat langkah menuju kamar. Ketakutan melanda. Namun, saat sudah di depan pintu, aku melirik lagi ke arah sosok perempuan itu. Sungguh mengerikan, karena dia sudah tidak duduk lagi, melainkan berjalan pelan menyusuri lorong ke arahku. Ya Tuhan, aku sangat takut. Dari sudut mataku, aku bisa melihat dia semakin mendekat. Akhirnya, aku berhasil membuka pintu dan segera melangkah masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu dengan rapat. Tujuan utamaku adalah tempat tidur, dan sambil terbungkus selimut ketakutan, aku terbaring di atasnya. Suasana semakin mencekam karena suara tawa cekikikan terus terdengar semakin jelas dan mendekat. Tawa itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah berhenti tepat di depan pintu kamar. Seketika, suasana menjadi hening dan sepi, tidak ada suara sama sekali. Perlahan, aku menarik selimut hingga menutupi tubuhku sampai ke mulut saat melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Sial, aku lupa mengunci pintu tadi. Tubuhku bergetar menyaksikan semua itu. Aliran darahku terasa lebih cepat dari biasanya. Hampir menangis, aku melihat sosok perempuan menyeramkan berdiri di luar kamar saat pintu perlahan terbuka. Dia menatap tajam dengan senyuman datar tanpa ekspresi. Kemudian, dia mulai melangkah masuk ke dalam kamar. Dalam keadaan ketakutan yang memuncak, aku menarik selimut menutupi wajahku dan memiringkan tubuh menghadap dinding. Tak tahan lagi, air mata mulai mengalir pelan. Hihihihihi. Suara tawanya terdengar lagi. Kali ini jelas bahwa dia berdiri tepat di belakangku, di samping tempat tidur. Beberapa detik kemudian, situasi semakin mengerikan. Aku merasakan ada sesuatu yang mengisi ruang kosong di atas tempat tidur. Seolah ada yang merebahkan tubuhnya di sampingku, dan aku merasakan sesuatu menempel di punggungku. Aku merasa yakin bahwa sosok perempuan menyeramkan itu sedang terbaring di tempat tidur bersamaku. Hihihihi. Dia tertawa cekikikan pelan. Suaranya jelas terdengar karena jaraknya yang sangat dekat dengan telingaku. Aku menangis dalam diam sekuat tenaga. Hingga tiba-tiba, hawa hangat mulai menyentuh kulitku, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Tak tahan, detik berikutnya aku pun kehilangan ingatan. Ini adalah pengalaman paling menakutkan yang pernah aku alami dalam hidupku. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya aku langsung memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Aku merasa sangat ketakutan. Sambil menunggu tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor yang baik hati mau menampungku untuk sementara waktu. Aku yakin sosok perempuan menyeramkan itu sedang terbaring di tempat tidur bersamaku. Hihihihi. Dia tertawa cekikikan pelan. Suaranya begitu dekat dengan telingaku. Aku menangis dalam diam sekuat mungkin. Hingga tiba-tiba, hawa hangat mulai menyentuh kulitku, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh.
Tak bisa menahan diri, detik berikutnya aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ini adalah pengalaman paling menakutkan yang pernah aku alami dalam hidupku. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya aku langsung memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Aku merasa sangat ketakutan. Sambil menunggu tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor yang baik hati mau menampungku untuk sementara waktu. Aku yakin sosok perempuan menyeramkan itu sedang terbaring di tempat tidur bersamaku. Hihihihi, dia tertawa cekikikan pelan. Suaranya begitu dekat dengan telingaku. Aku menangis dalam diam sekuat mungkin. Hingga tiba-tiba, hawa hangat mulai menyentuh kulitku, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Tak bisa menahan diri, detik berikutnya aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ini adalah pengalaman paling menakutkan yang pernah aku alami. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya aku langsung memutuskan untuk mencari kos baru. Aku merasa sangat takut. Sambil menunggu tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor yang baik hati mau menampungku sementara. Seminggu setelah itu, aku bertemu Aldi di tempat kos. Saat itulah kami akhirnya bisa mengobrol panjang lebar sambil menikmati makan malam bersama. Jadi, kamar di depan kamar kamu itu sudah kosong dari lama. Tidak ada yang betah tinggal di situ, termasuk kamarmu yang sering kosong juga. Aku tahu ceritanya dari penghuni kos yang sudah pindah. Kostan itu memang menyeramkan angker. Makanya aku juga berencana untuk pindah. Minggu depan aku akan pindah ke kos baru. Asti juga sudah pindah kemarin. Dia juga merasa ketakutan. Hahaha. Katanya, dulu ada yang meninggal di kos itu, seorang perempuan. Tapi tidak jelas penyebabnya. Aku juga tidak tahu di kamar yang mana. Makanya aku senang akhirnya kamu juga mau pindah. Aldi menjelaskan dengan antusias. Sementara aku hanya terdiam mendengarkan ceritanya. Kenapa tidak cerita dari awal sih, Bang? Tega banget. Aku pun berkata begitu. Ya, tidak enaklah. Masa aku harus cerita hal seperti itu kepada anak baru? Hehehe. Begitulah, cerita dari Aldi semakin memperkuat niatku untuk pindah. Akhirnya, aku menemukan tempat kos baru yang kini aku tempati. Begitulah kisah seram yang saya alami di tempat kos Senopati.